Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Madinah Story. Nah Sobat Madinah, kemarin kan aku udah cerita ya Madinah Story itu apa. Jadi Madinah Story itu konten selingan dari kita, biar nggak isi kontennya monoton itu aja. Jadi kita selingin juga sama cerita-cerita atau storytelling. Nah ngelanjutin dari cerita kemarin aku udah cerita tentang Nabi Adam, awal turunnya Nabi Adam ke bumi. Sekarang aku mau lanjutin, yaitu kisah anaknya Nabi Adam yang terkenal banget. Dan ini tuh bukan kisah kasih di sekolah ya Sobat Madinah, kisah pembunuhan pertama di dunia dan kurban pertama di dunia Sobat Madinah. Oh ya Sobat Madinah, sebelum itu jangan lupa kalian harus tonton video ini sampai habis. Soalnya di akhir video aku bakal ngasih tahu cara untuk kalian ikutan giveaway Madinah World Tour to 2000 subscriber. Pokoknya jangan di skip, ikutin ceritanya terus ya. Oke, kita masuk ke kronologi kisah Habil dan Qabil, yaitu pembunuhan pertama di dunia. Jadi tata kehidupan pertama manusia itu di muka bumi ini dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa mulai melahirkan anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan di dunia ya. Akhirnya turunlah perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Adam bahwasannya kalau Nabi Adam ini harus menggauli istrinya itu Siti Hawa untuk melanjutkan keturunan gitu Sobat Madinah. Akhirnya mereka punya anak lah. Siti Hawa ini setiap ngelahirin kembar dan anak kembarnya itu sepasang, cewek cowok. Nah dia ngelahirin 20 kali dan total anaknya itu ada 40. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40 Sobat Madinah. Anak pertama dan kedua Nabi Adam ini dan Siti Hawa itu akhirnya sudah boleh menikah Sobat Madinah untuk melanjutkan garis keturunan gitu. Allah memerintahkan mereka menikah. Ada 2 anak, yang cowok-cowoknya dulu ya kita ceritanya, Habil dan Qabil. Nah, Qabil ini adalah anak pertama. Dia punya saudara kembar namanya Iklimah. Dan yang kedua adalah Habil. Habil ini punya saudara kembar namanya Labuda. Nah, Allah memerintahkan mereka untuk menikah karena memang sudah waktunya untuk menikah. Maksudnya mereka sudah di usia yang udah boleh menikah lah pokoknya. Dengan syarat tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Tapi di sini kan diceritakan kan kalau misalkan Qabil itu punya saudara kembar Iklimah. Nah, Iklimah ini ceritanya tuh cantik banget. Terus manis terus kayak aku lah pokoknya, amin ya Allah. Enggak pokoknya terus abis itu dia tuh kayak rajin, terus budi pekertinya baik, pokoknya gitulah. Nah si Qabil ini pengennya nikah sama saudara kembarnya karena dia ngerasa saudara kembarnya cantik, dia harusnya sama aku, bukan sama si Habil. Habil tuh nggak pantas dapetin dia gitu misalkan. Kalau di sekarang ya, hidupan sekarang mungkin seperti itulah contohnya. Nabi Adam tuh bingung, aduh gimana ya, anak aku dua-duanya mau nikah sama saudaranya yang ini, padahal kan masih ada yang satu lagi gitu, nggak mau dia. Akhirnya Nabi Adam tuh berdoa kepada Allah, minta petunjuk gimana nih biar mereka kagak berdebat nih, nggak berebutan cewek nih, gimana nih gitu. Akhirnya turunlah perintah Allah nih Sobat Madinah. Turun perintah Allah, yaitu menyuruh untuk Habil dan Qabil berkurban. Jadi yang kurbannya diterima akan mendapat ridho dari Allah untuk menikahi Iklimah. Sebelumnya aku mau cerita dulu, si Habil ini adalah seorang peternak atau penggembala juga. Terus habis itu si Qabil ini adalah seorang petani. Nah, si Habil ini dia berkorban dengan seekor domba yang gemuk. Terus habis itu si Qabil ini dia berkorban dengan seikat gandum. Si Qabil ini dia udah ngasih 1 ikat gandum doang, maaf ya. Terus habis itu dia, tau kan kalau misalkan gandum tuh bentuknya kayak padi dan ada yang padat gendut gitu, sama dia tuh dimakan karena dia nggak rela, kayak dia nggak usah banyak-banyak ibaratnya gitu. Buat kurban ini kan buat berbagi, bukan buat dia sendiri. Tapi yang diterima adalah kurbannya si Habil, karena kan mungkin Allah ngeliat tulusnya, ikhlasnya si Habil ya, dia ngasih domba yang gemuk gitu, bukan dari banyaknya, teman, maksudnya tulusnya aja kali ya, dilihat ikhlas, keikhlasannya aja. Diambillah si domba yang gemuk ini dan disimpan di surga. Dan ini tuh domba ini yang nanti diturunkan pas cerita Nabi Ismail. Jadi untuk menggantikan Nabi Ismail disembelih. Jadi ini adalah cerita kurban pertama Sobat Madinah. Jadi yang pertama berkurban itu adalah Habil dan Qabil. Nah tapi kan yang diterima sih kurbannya si Habil ya, nggak rela lah si Qabil. Dia ngerasa kayak, ini nggak adil, harusnya punya aku yang diterima gitu kan. Dia pokoknya dia menolak perintah Allah lah gitu, dia membangkang dari perintah Allah. Di situ dia marah, terus dia tetap bilang, harusnya aku yang dapat si Iklimah karena dia cantik, dia saudara kembarku dan dia harusnya jadi milikku, bukan milik si Habil. Diulang lagi sama dia, pokoknya dengan penuh amarah dan dengki. Dan dia berniat untuk membunuh
ya dia emang anaknya ikhlas gitu kali ya, jadi dia kayak yang dia masih nasihatin saudaranya si Qabil. Mungkin dia bilang gini, kamu gak takut dilaknat Allah kalau kamu ngebunuh aku gitu, ini kan udah perintah Allah, kita harus menaatinya gitu. Nah karena dia masih gak rela nih, si Qabil dibunuhlah si Habil. Itulah makanya jadi pembunuhan pertama. Terus akhirnya kan Nabi Adam tuh kayak yang ya Allah panik banget kan ya, namanya kemana ya anak aku yang satu lagi ya gitu. Dia nanya lah kepada si Habil, mana saudara kamu? Si Habil kemana gitu kan, kayak dia nyari. Kan nggak mungkin ya, maksudnya karena zaman dulu ya, zamannya Nabi nggak mungkin kan Habil bermain warnet gitu kan, nggak mungkin kan, maksudnya ditanya ya saudara si Qabil kan, pasti kan si Qabil bilang nggak tahu. Pasti dia kalau misalkan anak zaman sekarang bilang gini kali ya, nggak tahu aku dia kemana ayah, emangnya aku babysisternya dia, mungkin dia lagi nongkrong gitu kali ya kalau misalnya zaman sekarang. Pokoknya intinya dia kayak masih tahu kalau misalkan dia nggak tahu menahu tentang si Habil ini, padahal kan si Habil udah dibunuh sama si Qabil gitu sobat Madinah. Nah karena namanya juga zaman dulu ya, maksudnya manusia pertama di bumi, si Qabil ini nggak tahu lah ya kan, nggak ada pelajaran. Kalau kita kan sekarang kan diajarin sholat jenazah, cara nguburin jenazah ya kalau misalnya sekolah. Nah kalau dulu belum ada sobat Madinah zaman Nabi. Jadi dia nggak tahu nih, aduh mau dibawa kemana nih saudara gue nih udah meninggal, mau gue bawa kemana nih saudara gue nih, dipikul. Akhirnya karena Allah tuh sayang ya sama jenazahnya si Habil kan, dia orang baik, dia anak yang ikhlas, dia patuh sama orang tuanya. Tapi Allah tuh kayak mikir, gue harus ngasih pelajaran nih kepada Qabil katanya. Tapi Allah bilang dia nggak pantas untuk menerima wahyu ataupun perintah dari Allah dengan hal yang baik gitu. Akhirnya Allah mengutus 2 gagak untuk mencontohkan kepada si Qabil bagaimana caranya mengubur mayat atau jenazah dari si Habil ini, dari almarhum Habil. Kita panggil dia almarhum karena dia udah nggak ada saat itu. Akhirnya 2 gagak ini berantem nih, dia berantem, habis itu mati nih satunya, meninggal ini gagaknya nih. Terus sama gagak yang masih hidup dikubur lah temannya yang udah meninggal, dikubur di tanah, digali tanahnya, terus dimasukin mayatnya, habis itu dikubur pakai tanah lagi. Nah dari situlah akhirnya Qabil mengetahui cara untuk menguburkan jenazah dari almarhum saudaranya yaitu si Habil dalam keadaan layak sobat Madinah. Tapi di situ dapat pelajaran juga nih si Qabil. Dia ngerasa wah, dia tahu caranya aja dari seekor gagak. Berarti maksudnya dia nyadar, kenapa aku nggak mampu ya, kan manusia, kenapa aku harus belajar dari seekor gagak gitu, kenapa aku sendiri nggak mampu gitu. Nah itu juga diceritakan di Quran surat Al-Maidah ayat 31 sobat Madinah gitu jadi ceritanya. Dan akhirnya dikuburin lah si Habil ini oleh si Qabil sobat Madinah. Ceritanya itu aja sih sobat Madinah, tapi di sini kita dapat pelajaran banyak banget sih. Jadi hikmah yang didapat itu adalah, kan tadi kan yang terakhir si Qabilnya kan nyesel kan, dia nyesel, dia belajarnya dari seekor gagak, berarti dia nggak sepinter itu dong sebagai manusia. Nah dari situ emang penyesalan selalu datang di akhir sih sobat Madinah. Jadi di situ juga kita belajar bahwa kita tuh nggak boleh dipenuhi oleh dendam, amarah, iri dan dengki. Ibaratnya kalau misalkan orang udah punya porsinya, oh dia lebih dari kita, mungkin usahanya dia lebih banyak, atau mungkin kita usahanya masih kurang, atau kita mungkin jalannya lebih baik gitu. Jadi nggak harus maksain kehendak kita atau amarah kita gitu, ngikutin hawa nafsu kita, tapi kayak kita bisa memilih jalan yang lebih baik gitu. Meskipun mungkin pilihan pertama menurut kita yang terbaik, tapi bisa jadi yang kedua juga pilihan terbaik gitu sobat Madinah. Gimana hikmah yang bisa dipetik? Pokoknya jangan ngikutin hawa nafsu intinya. Oke? Setiap orang punya jalannya masing-masing. Oke, jadi kemana-mana. Jadi itu aja dari aku sobat Madinah. Makasih udah ngikutin cerita Habil dan Qabil. Semoga kalian bisa nangkap inti dari ceritanya juga. Sama sekalian tadi aku udah janji mau ngingetin kalian untuk ikutan giveaway Madinah World buat 2.000 subscriber. Dikit lagi 2.000 subscriber. Ayo dong ajak teman-temannya buat ikutan giveaway Madinah World. Nah pokoknya total hadiahnya itu adalah 250.000 untuk 5 orang pemenang saldo OVO gitu. Lumayan lah buat jajan-jajan ya gak sih sobat Madinah. Pokoknya kalau kalian pengen ikutan, kalian wajib share video kita sebanyak-banyaknya, yang manapun semuanya. Terus kalian like, kalian subscribe, kalian komen, kalian rekomendasiin. Karena aku selalu minta rekomendasi ya. Aku dan temen aku si Aldo selalu minta rekomendasi. Kira-kira kita bahas apa ya, kita makan apa ya abis ini. Nah kalian komen dong, rekomendasiin misalkan ini nih enak, atau bahas ini nih enak, ya kan. Pokoknya yang aktif, yang sering komen, ngasih kita rekomendasi gitu-gitu.
Pokoknya kita pilih deh secara random. Oke Sobat Madinah, sampai jumpa di Madinah story berikutnya. Assalamualaikum dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Udah meninggal. Aku mau bilang meninggoy. Udah meninggal. Mau gue bawa kemana nih Sobat Madinah? Sobat Madinah. Mau gue pertama di dunia. Jeng 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 jeng. Tahu pasti dia kalau misalkan anak zaman sekarang bilang gini kali ya. Gak tahu. Emang apa sih namanya gimana ya? Gimana? Nggak tahu.